Kalau Kementerian Agama tiba-tiba kemudian diganti gitu ya. Cuman akhirnya kita dapat memahami bahwa yang dihadapi persoalan bangsa saat ini versi pemerintah itu adalah kegawatan dalam bidang agama. Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Patroli skala besar di tingkat Polres. Jadi masing-masing Kapolres, Dandim, beserta unsur Kota Madia juga melaksanakan patroli yang sama. Intoleransi itu apa sih? Adalah sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda. Itu sikap intoleran itu adalah mungkin salah satu bentuk ekspresi dari apa yang disebut radikalisme, lalu kemudian melahirkan sikap lain yang lebih keras dari itu, jihadis, permusuhan gitu. Seperti lihat sekarang, kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Mengucapkan selamat merayakan Natal kepada seluruh umat Kristiani di Jakarta. Kami mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Kafirlah orang yang mengatakan Isa Trinitas dan anak Tuhan. So, selamat Natal, Merry Christmas, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, tahun baru. Konsekuensi ketiga dari ucapan Natal, pertama mengakui Isa lahir 25 Desember, kedua mengakui Tuhan punya anak, ketiga mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran, ketiga mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran, ketiga mengakui bahwa Isa mati di tiang jemuran. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saudara sebangsa dan setanah air, khususnya umat Kristiani yang berbahagia. Atas nama pemerintah maupun sebagai pribadi, saya mengucapkan salam dan selamat merayakan Natal 25 Desember 2020 kepada segenap umat Kristiani di Indonesia. Barang siapa yang mengikuti orang-orang kafir di dalam hari raya mereka, menyerupai orang-orang kafir, non-muslim dalam hari raya mereka, pada seorang kafir, walaupun kafir itu punya hubungan baik dengan kita, tapi mengucapkan selamat terhadap hari rayanya, maka di situ kata ulama-ulama terdahulu dilarang, tidak diperbolehkan masuk kategori maksiat, bahkan berhak untuk dihukum. Muslim yang mengharamkan mengucapkan selamat Natal, tapi saya tidak. Mereka mengharamkan mengucapkan selamat Natal karena kalau mengucapkan selamat Natal besok jadi Kristen. Saya tiap 10 November mengucapkan selamat Hari Pahlawan, besoknya saya tidak jadi Avengers. Berulang kali saya datang ke mahasiswa-mahasiswa kedokteran mengucapkan selamat, besoknya saya juga tidak jadi dokter. Saya kira yang haram itu bukan mengucapkan selamat Natal, yang haram itu adalah mulut yang menyakiti hati sesama manusia. Mendorong satu sama lain agar baik, karena kita sama-sama diciptakan dari tanah. Kalau ada manusia yang tidak baik, mungkin dia dibikin dari tanah sengketa. Sehubungan dengan adanya somasi dari PT PN 8 terkait lahan di Markas Syariah Megamendung, maka dapat kami sampaikan bahwa Habib Rizik sudah melakukan klarifikasi atas hal tersebut. Memang negara ingin mengambil tanah tersebut, maka dipersilakan, tinggal mengganti saja yang sudah dikeluarkan oleh umat tadi. Katanya pesantren ini nyerobot tanah negara. Tanah ini, saudara, sertifikat HGU-nya ya atas nama PT PN. Betul, itu tidak boleh kita pungkiri, saudara. Kami akan pertahankan ini karena ini milik umat Islam, bukan milik pribadi. Betul? Siap jaga MS? Siap jaga MS? Takbir! Sallu ala Nabi. Mereka meminta supaya PT PN itu membuat laporan seolah-olah kami di sini merampas tanah, saudara. Jadi bukan saya anaknya merampas saja, betul? Kalau saya anaknya merampas, saya tanya, dia menolong? Dia menolong? Dia menolong?
menyampaikan mengundurkan diri dari KPI Kota Pekanbaru tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apapun yang dilakukan oleh anggota FPI bukanlah tanggung jawab saya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Safrizal menyatakan mundur dari keanggotaan Front Pembela Islam atau FPI Kabupaten Siak, dan saya siap menjaga keutuhan NKRI. NKRI harga mati. Bikin kerusuhan dan sebagainya di berbagai tempat. Sekelompok anak-anak muda yang dilatih di suatu tempat khusus untuk menteror VVIP. Dan naskah keliling bukan dibayar tapi mau sendiri untuk berjuang di jalan Allah. Satu komando di BHRS. Takbir. Allahu Akbar. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Jokowi, ya herat dipites kayak gitu sama Allah. Mentang-mentang dari Jokowi, mentang peteng-teng ngambil marisnya doang. Tentunya ini menggambarkan bahwa TNI Polri sangat solid. Apapun juga yang berjual agama atau menggunakan agama untuk memecah belah umat itu harus segera dibereskan. Karena agama itu dijual, dipolitisasi untuk politik. Itu yang nggak boleh terjadi. Ujaran penggal kepala, apa itu bukan ujaran yang membahayakan? Dan sekarang kalau memang dia betul-betul ulama dan imam yang betul, bukan imam abal-abal, kontrol dong umatnya. Mengontrol umat aja nggak mampu gitu loh. Nggak boleh sekali lagi ormas mengalahkan negara. Negara harus mengalahkan ormas. Ditangkap di Borgol, di penjara. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Betul? Betul? Kalaupun mati, cuma 6 orang yang mati. Sisanya 1000 yang punya pistol habisin. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia, saudara. Takbir, takbir, takbir. Siap revolusi. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, nopo yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Evolusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam
rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas kodok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Yeah. Jangan-jangan minta jatah kali. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir. Kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran.
dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Spesial promo eToro di akhir tahun berlaku hanya dari tanggal 16 Desember sampai tanggal 31 Desember. Kalian akan dapatkan cashback $50 dan kelas trading. Silahkan cek di kolom deskripsi untuk lebih detail atau di kolom bio. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo kelas trading, bisa langsung hubungi WhatsApp, cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Presiden Jokowi baru saja menghadirkan pertunjukan reshuffle yang penuh strategi dan juga kejutan. Dalam memilih menterinya kali ini, Presiden Jokowi memasukkan beberapa tokoh politik yang memang telah dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti mantan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini dan mantan Cawapres Sandiaga Uno, serta tokoh Ormas Ketua GP Ansor Yakut Khalil Qomas. Ada kemungkinan maksud khusus atau kepentingan-kepentingan lain selain memperbaiki kinerja para menteri yang lama dalam menghadapi pandemi, di mana maksud khusus inilah yang membuat beberapa pihak merasa tidak senang. Adapun pihak-pihak yang dimaksud ialah pihak yang nasib dan kepentingannya akan sangat terganggu dalam komposisi kabinet baru Jokowi. Salah satunya ialah kelompok intoleran dan oposisi pemerintah. Sebagai Menteri Agama yang langsung mendapat respon dari mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu. Dalam cuitannya, Said Didu menuliskan kata-kata yang mengandung provokasi adu domba berbau sara dengan menyebut bahwa pemilihan Gus Yakut sebagai Menteri Agama merupakan representasi Presiden Jokowi yang ingin melakukan represivitas terhadap umat Islam. Akan tetapi cuitan tersebut tak bertahan lama, sontak kicauan itu hilang, diduga karena telah dihapus. Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bakmumin juga turut mengomentari terpilihnya Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Dalam hal ini, ia berharap usai menjabat Menteri Agama, Ketua GP Ansor ini tidak membuat kegaduhan. Jika kita telaah lagi, himbauan tersebut jelas tidak pas. Sebab yang selama ini membuat gaduh justru dari kelompok yang saat ini dinaungi oleh Novel Bakmumin itu sendiri, baik FPI maupun PA212, termasuk dalam upaya meredam praktik-praktik propaganda, intoleransi, politik identitas, dan premanisme berkedok agama yang selama ini kerap ditunjukkan oleh kelompok intoleran. Hal itu disampaikan oleh Gus Yakut dalam pernyataannya usai diperkenalkan oleh Presiden Jokowi yang mengatakan agama tidak lagi dijadikan alat politik untuk merebut kekuasaan ataupun tujuan-tujuan yang lain, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim paling memiliki negara ini. Agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Intoleransi itu apa sih? Adalah sikap tidak menerima atau tidak suka kepada orang lain yang berbeda. Itu sikap intoleran itu adalah
mungkin salah satu bentuk ekspresi dari apa yang disebut radikalisme, karena radikalisme itu melahirkan sikap intoleran, lalu kemudian melahirkan sikap lain yang lebih keras dari itu, jihadis, permusuhan gitu. Kalau intoleran tuh ya tidak suka begitu aja gitu. Nah, ini banyak muncul sekarang, sehingga kita di Kemenko Polhukam itu melalui kedeputian Kesatuan Bangsa meminta untuk melakukan studi, menjaga perbedaan atau sikap-sikap intoleran itu tidak berkembang lebih jauh. Kita harus melakukan langkah-langkah untuk merekatkan ikatan kebangsaan ini, karena bagaimanapun gejala itu tidak bisa dipungkiri ada. Bayangkan Putri, kita itu mempunyai 1.360 suku dengan 726 bahasa, kemudian agama dan keyakinan begitu banyak. Nah, meskipun secara konseptual konsepnya kita ingin bersatu, tetapi selalu ada saja orang yang pikirannya menyimpang gitu, tidak mau menerima perbedaan itu. Nah, bentuk dari ketidakberbedaan itu ya kita seperti lihat sekarang, kadang-kala orang menggunakan masalah-masalah keagamaan, dalil-dalil keagamaan untuk melakukan tindakan yang tidak baik bagi perkembangan kebangsaan kita. Kalau saya berpendapat sebenarnya yang paling penting dari Pancasila itu kan sila yang ketiga. Meskipun kalau dilihat dari hierarki pemahamannya memang yang nomor 1 itu ketuhanan, yang nomor 2 kemanusiaan itu urutannya. Tetapi semuanya itu berujung pada kebangsaan. Nah, di situ intinya persatuan. Nah, oleh sebab itu saya katakan masalah kesatuan bangsa itu masalah pokok dari tugas setiap lembaga pemerintahan. Bahkan tugas negara itu kan sebenarnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan negara, tujuan bangsa, tugas negara, tugas bangsa gitu. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang berintikan pada persatuan. Yang membuat perpecahan kan ada 5. Hancurnya atau pecahnya satu bangsa itu, 1 agama, lalu yang kedua ras, yang ketiga suku, yang keempat kedaerahan, yang kelima bahasa. Nah, urusan suku kita udah selesai. Kita sekarang tidak lagi mempersoalkan Anda suku apa, kami suku apa. Tetapi bahasa juga kita sudah punya bahasa persatuan. Tidak pernah kita berperang karena perbedaan bahasa. Malah mempersatukan kita. 260 bahasa di Papua itu bersatu dalam bahasa Indonesia. Kemudian kedaerahan lumayan kita bagus, tapi masalah keagamaan ini sering menjadi masalah. Nah, itulah sebabnya lalu pemerintah mengembangkan konsep moderasi beragama. Moderasi beragama tuh ya agama yang di tengah, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Kalau di dalam Islam sering disebut ummatan wasato, itu agama jalan tengah. Kita tidak terlalu ekstrim radikal, tetapi juga tidak terlalu liberal gitu, ada di tengah. Nah, kenapa? Konsepnya begini, konsepnya perbedaan itu adalah ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menerima perbedaan itu untuk mencapai kemajuan bersama. Dan di dalam faktanya, tidak ada bangsa di dunia ini yang tidak berbeda. Pasti ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Terutama menyangkut soal keyakinan, pandangan hidup, dan sebagainya. Itu berbeda-beda. Nah, kita di Indonesia melihat pandangan hidup itu begitu banyak. Ya, keyakinan tentang kebenaran itu begitu banyak. Nah, kalau ini dibiarkan, maka bisa terjadi konflik yang bisa menghancurkan ikatan kita sebagai bangsa. Maka kita membuat satu ideologi, di mana semua perbedaan itu dicari titik temunya, yang sama menjadi kebenaran bersama sebagai bangsa. Namanya ideologi, yaitu Pancasila. Adapun kebenaran-kebenaran yang sifatnya tergantung pada keyakinan masing-masing pemeluk agama, itu kemudian tidak diatur oleh negara, tetapi dilindungi oleh negara. Anda boleh berbeda, tetapi keberbedaan itu
tidak boleh Anda terpecah atau bermusuhan dengan orang lain, dan negara melindungi keberbedaan. Saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Jadi mereka anggap sebagai Tuhan. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang bermasalah, karena pada faktanya mereka merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang menurut mereka itu adalah keyakinan mereka seperti itu. Ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang Muslim. Karena itulah bila seseorang mengucapkan Selamat Natal pada agama lain yang sedang merayakannya, pada intinya dia sedang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan keyakinan dia. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang salah. Yang paling selamat bagi seorang Muslim adalah ketika dia menghadapi hari raya orang lain, dia berdiam diri. Dia tidak mengucapkan selamat di situ, dan dia tidak ikut-ikutan dalam perayaan ibadah agama yang lain. Sekali lagi, toleransi adalah bukan ikut larut dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan dalam keyakinan orang lain, bukan ikut-ikutan pada ibadah orang lain. Kaum Muslim yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal sebagai intoleran, justru ini juga sebagai bentuk intoleransi itu sendiri. Ini negeri kita ini sedang sakit apa, saudara? Saya mau tanya jujur, nih kalau model begini nih, negeri kita sehat apa sakit? Ayo saya mau tanya, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan apa parah? Ringan atau parah? Karena itu saya mau tanya saudara, prihatin tidak? Siap obati Indonesia? Siap sembuhkan Indonesia? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Kalau kita nggak rebut, kita nggak bisa ngobatin. Saudara, kalau kita mengobati, rebut negeri ini, rebut dengan kepemimpinan Muslim, rebut dengan sistem Islam, rebut dengan penerapan syariat Islam. Kalau kita nggak rebut, sakit negeri ini akan semakin parah, dan besok kita semua yang akan merasakan daripada akibatnya. Betul? Betul? Nah, khususnya termasuk ibu kota Jakarta harus kita rebut, nggak boleh. Ada urusan apa orang-orang kafir saudara menjadi pemimpin di Jakarta? Orang bilang, Habib Rizik, ini Habib Rizik sudah bicara syarat. Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan bagian daripada ibadah kami nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, ini syarat atau kewajiban agama? Syarat atau kewajiban agama? Enak yang ngomong Habib Rizik syarat, mulut lu bojekol. Ngomong dikit-dikit syarat, dikit-dikit syarat. Kita bukan bicara syarat, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara syarat, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir, titik. Betul? Betul? Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang, kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh begini ya, begini ya. Nggak usah pakai begini, nggak boleh. Udah. Jangan, nih kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung, pala lu mau menyan. Wah, dia ngomong, Habib, musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi.
Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Liam.